Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kembali lagi dengan orang yang sama, dengan suasana yang sama, tapi dengan konten yang berbeda. Oke, seperti janji Sima yang udah Sima janjiin, Sima bakalan kasih tahu ataupun sharing gimana sih caranya ngilangin najis bekas anjing. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Keep on watching. Oke, sebelum Sima lanjut videonya, di sini Sima mau menjelaskan bahwa Sima itu bukan ustazah. Di sini Sima cuma sharing ilmu yang Sima punya ataupun hasil Sima mengaji dahulu. Ya kan kalau bilang mondok kesannya kayak udah benar-benar jadi ustazah. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan. Kalian mempunyai ilmu yang sangat banyak, ilmu yang kalian gapai begitu tinggi tapi kalian tidak amalkan, itu nggak akan ada gunanya. Seperti itu. Jadi sebaik-baik ilmu adalah yang kalian amalkan dan bermanfaat untuk sesama, seperti itu. Oke. Di sini Sima cara penyampaiannya dibikin sesederhana mungkin, yang sepraktis mungkin, tapi tetap sahih ya, tetap sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Khususnya buat mbak-mbak TKW ataupun TKI yang bekerja di luar negeri yang memelihara anjing. Kalau mungkin ada yang ragu ataupun masih kurang yakin, bisa tanya di ustadz ataupun ustazah di tempat kalian tinggal, ataupun bisa juga lihat di YouTube kan gitu loh. Mungkin masih ragu dengan penjelasan Sima ataupun dengan apa yang Sima sampaikan, seperti itu. Jadi di sini Sima mau menyampaikan itu dengan cara yang sederhana atau pemahaman yang sederhana. Jadi kata-katanya yang nggak bener-bener takutnya ya, maksudnya kan ada terlalu apa ya, terlalu agamis, bukan agamis sih, terlalu apa ya, penyampaiannya pokoknya yang gampang diterima aja gitu loh. Karena di sini kan Sima mau sharing ke teman-teman, terkhusus teman-teman yang bekerja di luar negeri ataupun Taiwan yang memelihara anjing, ataupun di tempat kerjanya itu ada anjingnya yang otomatis harus menghilangkan najis sebelum sholat gitu. Nah, langsung aja teman-teman. Jadi ngilangin najis bekas anjing itu sebenarnya gampang-gampang susah. Yang pertama, kalau anjing itu ngejilat anggota, maksudnya kayak baju yang kita pakai ataupun sesuatu yang kita pakai di badan kita, itu kita harus ingat ya, maksudnya bagian mana, dan cara membersihkannya adalah dengan cara dicuci ataupun dibasuh 7 kali, dan yang terakhir itu menggunakan tanah ataupun debu gitu. Jadi dikucek tuh, dibasuh 7 kali, dikucek 7 kali itu kan. Yang terakhir itu menggunakan tanah atau debu. Itu Sima biasanya seperti itu. Ataupun mungkin di jeding itu apa sih, bejana, bak mandi. Tapi di Taiwan hampir nggak ada bak mandi, adanya bathtub ya, dan nggak mungkin itu di bathtub nampung air gitu ya. Mungkin kalau kayak ember ataupun tempat penampungan air kayak apa sih, tong gitu, mungkin ada ya. Nah itu kalau dijilat ataupun diminum sama anjing itu kan udah kena najis. Nah itu kalian juga harus sama caranya, dengan dicuci 7 kali sampai bersih, kemudian yang terakhir itu menggunakan tanah ataupun debu, seperti itu cara menghilangkannya. Nah itu setelah itu baru bisa kita pakai, setelah itu baru bisa suci. Dan Sima di sini juga mau kasih tahu, najis gak sih kalau pegang anjing ataupun nyentuh anjing gitu? Sebenarnya tergantung. Kalau tangan kita basah ataupun sesuatu, baju mungkin ataupun sarung tangan yang kita pakai itu basah, kalau untuk menyentuh anjing ataupun megang itu haram, astagfirullah,
itu najis dan harus dibersihin, najisnya harus disucikan, caranya sama. Tapi kalau tangannya kalian itu kering, ataupun mungkin sarung tangan yang kalian pakai kering, itu nggak sengaja ataupun menyentuh anjing tersebut, itu nggak najis gitu. Jadi dalam keadaan, kalau keadaan kering itu nggak najis, kalau keadaan basah itu najis, kayak gitu. Semoga paham ya teman-teman semua gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu cara menghilangkan najis bekas anjing itu, dengan cara dibasuh 7 kali, dan yang terakhir itu menggunakan tanah ataupun debu. Dan kalau mungkin di tempat penampungan air, dengan cara dicuci 7 kali, dan yang terakhir itu dicuci menggunakan tanah ataupun debu. Semoga paham ya. Dan kalau kalian sentuh ataupun gak sengaja menyentuh anjing dengan kondisi tangan basah, itu hukumnya najis ya, dan harus disucikan. Akan tetapi jika tangan kalian itu kering, ataupun sesuatu yang kalian gunakan untuk menyentuh anjing atau tersentuh anjing itu nggak basah, nah ataupun kering, nah itu nggak najis. Semoga sampai sini paham ya. Ya kurang lebih seperti itu cara ngilangin najis. Jadi buat kayak mbak-mbak atau mas yang bekerja di Taiwan, jangan malas lagi, jangan alasan karena ada anjing terus harus buang najis dulu baru sholat, ribet lah apalah, nggak boleh malas lagi, oke? Jadi intinya sih udah kasih tahu ya, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa support channel Sima dengan cara like, comment, dan subscribe, biar Sima lebih semangat lagi nih buat konten-konten yang bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua, khususnya buat mbak-mbak TKW gitu, karena Sima di sini kan sebagai TKI juga gitu. Oke, sekian video dari Sima. Kalau ada salah-salah kata, Sima mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah pastinya Sima mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.